الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح علينا بفاتحة العلم وارزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baitul Ulum. Semoga dengan pertemuan ini kita bersama-sama bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita keluarga surga ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dua macam. Wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dua macam. Yang pertama namanya wahyu matlu, wahyu dibaca. Itu adalah Al-Quran. Apa arti Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca dalam salat, yang awalnya surat Al-Baqarah wa akhirnya surat An-Nas, itu adalah Al-Quran. Jadi wahyu itu dua macam. Yang pertama adalah Al-Quran. Kenapa namanya dibaca? Karena kita bacanya dalam salat. Bukan maksudnya yang dibaca dalam buku, tidak. Baca dalam salat. Jadi tidak boleh kita dalam salat baca sunnah, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh Allahu Akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman sebaik-baik. Tidak boleh. Kenapa? Karena wahyu yang khusus dibaca dalam salat itu adalah Al-Quran. Yang kedua namanya wahyu tidak dibaca, itu adalah sunnah. Karena sunnah itu sebenarnya firman Rasulullah, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkatanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak wahyu seperti Quran. Wahyu dengan artinya aja. Al-Quran itu wahyu arti dan katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dari Jibril, tidak bisa berubah niat. Tidak bisa mengambil, tidak bisa melakukan apa-apa. Langsung terima dari Jibril, langsung bilang ke sahabat. Tidak bisa berubah niat. Tapi wahyu yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala kirim Jibril. Dengan wahyu itu Nabi Jibril berikan pada Nabi Muhammad artinya. Terus Nabi Muhammad mengucapkan kata-katanya dari akalnya. Jadi dua-duanya wahyu. Tapi ada wahyu dibaca, ada wahyu tidak dibaca. Yang dibaca itu adalah Al-Quran dalam salat. Yang tidak dibaca itu adalah sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, riwayat Al-Bukhari, Muslim, itu semuanya namanya sunnah. Itu tidak boleh dibaca dalam salat. Barang siapa yang baca sunnah dalam salat, walaupun itu wahyu dari Allah, walaupun kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi salatnya batal. Tidak boleh. Jadi wahyu dibaca dan wahyu tidak dibaca. Yang tidak baca itu namanya sunnah. Apakah sunnah itu? Sunnah itu apakah itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkannya aja? Tidak. Sunnah itu adalah kata-kata Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan apapun yang sahabat melakukannya dan Rasulullah sudah setuju. Kata-kata Rasulullah, qala Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarnya.
Itu kata-kata Rasulullah atau tidak? Iya, jadi itu namanya apa? Namanya sunnah. Namanya sunnah. Atau perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan sesuatu tapi tidak berbicara. Sayyidah Aisyah berkata, "Kana Rasulullah idza qama al-lail tawarramat qadamah." Rasulullah SAW jika qiyamul lail salat sampai kakinya sakit. Apakah itu kata-kata Rasulullah atau perbuatannya? Sesuatu yang Rasulullah melakukannya itu namanya apa? Namanya sunnah juga. Atau ada seseorang sahabat melakukan sesuatu terus bertanya Rasulullah, apa menurutmu Rasulullah? Rasulullah berkata, itu namanya apa? Sunnah. Rasulullah setuju walaupun tidak berbicara. Jadi sunnah itu 3 macam. Karena ada orang banyak yang mengetahui atau yang dia kira-kira sunnah itu apapun yang Rasulullah SAW melakukannya atau mengucapkannya. Tapi kalau ada sesuatu sahabat melakukannya, terus mereka bertanya Rasulullah terimanya walaupun tidak melakukannya, mereka kira-kira itu bukan sunnah, tapi ini sunnah. Karena kalau itu tidak baik, Rasulullah pasti akan menolak. Benar atau tidak? Benar. Suatu hari Rasulullah SAW mendengar jalan-jalan Bilal dalam surga. Suatu hari Rasulullah SAW mendengar jalan-jalan kaki Bilal dalam surga. Terus suatu hari, Bilal ke sini, saya sudah mendengar kaki kamu di dalam surga. Apa yang kamu melakukannya untuk kamu sudah syibat-syibat masuk surga? Rasulullah tidak tahu Bilal melakukan apa agar dia sudah menjadi keluarga surga. Terus dia berkata, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak melakukan apa-apa yang luar biasa, kecuali ketika saya wudu langsung saya salat 2 rakaat. Waktu salat ataupun tidak, kapanpun saya wudu langsung saya dua rakaat, melaksanakan 2 rakaat. Sunnah atau tidak sunnah, sebelum salat atau setelah salat, langsung ketika masuk kamar mandi, setelah kamar mandi langsung saya wudu, setelah wudu langsung saya salat 2 rakaat. Apakah yang Rasulullah SAW melakukannya? Rasulullah berkata, iya, Masya Allah aja. Jadi Rasulullah udah terima atau tidak? Terima, walaupun Rasulullah tidak melakukannya. Rasulullah tidak melakukan apa yang Bilal tidak melakukannya. Jadi yang Bilal melakukannya itu adalah bid'ah atau tidak? Tidak. Jadi bid'ah itu bukan semua sesuatu yang Rasulullah tidak melakukannya. Benar? Jadi kalau Rasulullah semua yang tidak melakukannya itu adalah bid'ah, jadi apa yang Bilal itu melakukannya itu adalah bid'ah. Karena Bilal melakukan sesuatu dari akalnya. Rasulullah tidak perintahkan sahabat, ya harus setiap wudu harus kalian melaksanakan 2 rakaat. Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Tapi Bilal melakukannya sendiri, langsung setelah wudu, kapanpun, dimanapun, di masjid, di rumah, dia langsung 2 rakaat agar dia sudah menjadi keluarga surga. Jadi harus sebelum kita tahu atau sebelum kita melakukan sesuatu atau sebelum kita berkata itu adalah bid'ah atau tidak, harus kita tahu apakah Rasulullah SAW mengatakannya, apakah Rasulullah SAW melakukannya, atau apakah Rasulullah sudah terima walaupun tidak melakukannya. Itu 3-tiganya namanya sunnah Rasulullah SAW. Dan ada dalil di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah SAW berikan pada kalian, ambillah. Apa yang Rasulullah larangan, jangan ambil. Bukan apa yang Rasulullah tidak melakukannya. Jadi Rasulullah SAW sunnahnya itu apa yang Rasulullah mengucapkannya, apa yang Rasulullah melakukannya, dan apa yang Rasulullah terima dari sahabatnya walaupun tidak melakukannya.